FM. Irama Live Store. Irama Live Store. Assalamualaikum, 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya yang dinanti-nanti sudah hadir di sini. Pagi hari ini ada dialog kesehatan konsultasi reproduksi bersama dengan Dr. Derajat. Bagi Anda yang sudah menanti-nantikannya, monggo langsung bisa bergabung bersama kita di sini hanya di 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Kita sapa dulu dokter yang udah lama banget. 2 minggu katanya belum datang ke sini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak, apa kabar? 2 minggu ya siaran. Kalau saya 2 bulan dok. Oh iya ya, karena cuti ya. Iya ya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Akhirnya setelah 2 minggu ketemunya sama saya lagi dok. Oh iya, lama nggak kelihatan ya. Betul, buat pendengar si Rama FM juga yang mau gabung barengan dokter boleh ya dok ya. Ini Ya, di silakan. Instagram live-nya langsung banyak yang masuk. Ada Mbak Rian, ada Mbak Martuti, ada Mas Danang juga gabung dokter. Boleh disapa dulu. Oh gitu ya. Selamat pagi mbak-mbak semua dan mas-mas semua, suami-suami juga boleh mendengarkan, boleh ikut bertanya seputar kesehatan reproduksi dan kehamilan. Kemudian yang IG live kemarin YouTube live ya. YouTube live juga ada. Oh dok. ada dua-duanya, luar biasa ya. Berarti Betul. bisa diakses di belahan dunia lain Itu bisa. benar. Oh iya, ya silahkan yang ada di belahan dunia lain langsung Yang mau menyimak stay tune. gitu ya. Lain telepon juga WhatsApp dan SMS-nya masih terbuka lebar buat kamu yang mau bertanya. Silahkan di 02753214446 atau bisa juga melalui WhatsApp dan SMS-nya di 0813928115 ya. Ini dok mau bahas apa ini hari ini, tapi yang bikin saya penasaran dari kemarin banyak sekali bertebaran di sosial media dok. Bahkan BKKBN juga terkait dengan KB untuk laki-laki dok. Oh iya. Oh lagi viral gitu ya. Iya Oh, dok, gitu ya. tentang fertilisasi. Yang saya bikin penasaran adalah apakah itu sama dengan KB perempuan yang steril dok? Bisa Oh, iya. dikembalikan atau enggak itu dok? Ya, jadi gini, biasanya kalau teknik untuk KB laki-laki itu bukan dokter kandungan yang melakukan operasi ya, tapi dokter spesialis bedah, karena yang dilakukan pembedahan itu adalah laki-laki. Jadi begitu. organ reproduksi laki-laki itu tugasnya dokter spesialis bedah. Tapi kalau sedikit banyak ini saya jelaskan ya, bahwa prinsipnya sebetulnya kalau bisa dikembalikan dan tidak, itu artinya gini, pada organ reproduksi pria itu kan ada saluran ya, saluran yang dinamakan saluran dari pabriknya yang di skrotum atau buah zakar ya kalau istilah awamnya, ke salurannya apa di penampungannya itu dilakukan pengikatan atau diikat, jadi salurannya tidak berfungsi lagi. Sebetulnya fungsinya juga sama sih dengan perempuan ya, itu juga bikin rekanalisasi apa maksudnya salurannya itu diputus ya, diputus ya, bisa diikat atau bisa dipotong juga ya. Tapi prinsipnya itu semua ya membuat organ reproduksinya itu menjadi tidak berfungsi secara permanen ya, sebenarnya seperti itu. Kalau disambung bisa nggak? Ya bisa juga sih, bisa disambung juga. Tapi yang jelas kalau sudah melakukan KB dalam arti yang permanen, itu jangan lagi berpikir untuk mau disambung lagi gitu. Kalau masih pengen berharap untuk mempunyai keturunan, jangan pakai KB yang steril. Karena steril itu dalam arti kata adalah permanen. Jadi pilihlah yang bisa kembali lagi subur, kembali lagi berfungsi seperti itu ya. Untuk laki-laki pun juga seperti itu ya. Kalau memang masih pengen bereproduksi lagi ya pakai alat KB yang lain yang sifatnya tidak permanen. Jadi mungkin itu penjelasannya ya. Jadi ya monggo, biasanya memang alternatif untuk KB yang pria itu bisa dilakukan. Bila mana yang wanita mungkin tidak bisa ber-KB karena alasan kesehatan misalnya gitu ya.
Ya akhirnya yang laki-laki yang ber-KB itu juga bisa. Oke. Tapi memang katanya banyak sekali syarat-syaratnya dok, seperti usia, sudah memiliki anak atau belum, dan kesehatan lainnya. KB itu harus kita kasih edukasi. Kalau memang anaknya baru 2 ya, sebenarnya 2 cukup ya. Tapi kalau misalnya begitu 2 terus langsung di steril, itu biasanya kita tidak anjurkan. Kecuali kalau memang sudah persetujuan suami istri sudah mantap ya monggo. Biasanya kita anjurkan biasanya sudah begitu lahir anak ketiga ya. Nah, itu baru Tapi kalau sudah anak 2 udah besar-besar dan itu cukup, nggak masalah. Tapi kalau anak yang kedua ini masih kecil ya, masih baru lahir ceprot, terus kan ada tuh yang KB langsung steril setelah persalinan itu ya. Itu tidak kita anjurkan, atau setelah sesar, karena yang namanya bayi balita itu kan masih rentan, Mbak. Ya bayi sehat sepertinya ya, tapi setelah ada kejadian misalnya dia meninggal ya, akhirnya anaknya baru 1 ya, walaupun dia sudah pernah melahirkan 2 kali, itu tidak bisa dikembalikan lagi karena steril itu sifatnya permanen. Jadi tidak bisa kita anjurkan. Kecuali kalau sudah mantap ya monggo ya. Itu hak pasien. Gitu. Hak pasien, tugas dokter mengedukasi gitu ya, mengedukasi dok, ya. Yang terbaik yang mana gitu ya. Oke, baik, terima kasih dokter penjelasannya itu bagi Anda. Jadi ternyata beda, bukan dokter kandungan tapi dokter ahli bedah ya dok. Iya, dokter ahli bedah itu yang melakukan. Jadi nanti ada pembedahan kecil ya. Sebenarnya bukan operasi yang besar ya, operasi yang sedang atau ringan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter penjelasannya. Jadi udah nggak penasaran lagi. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di SMS online-nya. Ada yang udah gabung, ada Mbak Asri dokter dari Mbayan Purworejo bergabung. Selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Amel. Mau izin bertanya. Saya kali ini berada di Jakarta bersama dengan suami saya. Saya berencana akan lahiran di Purworejo saja bersama orang tua saya. Namun dalam kelahiran saya memiliki miom di rahim saya. Jadi disarankan untuk sesar oleh dokter. Tapi saya ragu, kemudian saya menuju dokter lainnya, dan di dokter lain menyarankan saya untuk normal saja karena resiko pendarahan tinggi ketika melakukan sesar. Itu bagaimana ya dok? Terima kasih banyak. Semoga dapat jawaban. Oke. Baik, ini masih cari solusi dan dari satu dokter ke dokter lainnya gitu. Monggo dokter. Ya. Mbak Asri ini dok. Iya Mbak Asri ya. Ini lagi di Jakarta ya. Berarti bisa nyambung sampai sana ini. Iya betul. Ya alhamdulillah ya, cakupan edukasinya berarti nasional ini ya. Oke Mbak Asri, ya berhubung Mbak Asri itu juga putra daerah Purworejo ya, jadi langsung melihat atau berencana untuk lahiran di sini. Memang banyak seperti itu Mbak, perantau di Jakarta, terutama Jabodetabek ya. Itu pulang kampung kalau mau melahirkan. Pengen dekat apalagi kemarin waktu Lebaran tuh kan biasanya momennya pas, jadi begitu pulang nggak balik lagi. Kalau pulangnya pas sudah 8 bulan 9 bulan ya sudah, terus langsung di rumah orang tuanya masing-masing di Purworejo, nggak balik Jakarta lagi, terus langsung lahiran. Kemarin banyak sekali tuh. Banyak berarti. Iya, jadi bludak. Tahu-tahu pasien banyak gitu. Tahu-tahu pasien banyak, ternyata pasien-pasien mudik gitu yang pulang kampung untuk melahirkan. Oke Mbak Asli, ini salah satunya ya, putra putri Purworejo yang akan kembali ke tanah kelahirannya untuk melahirkan. Gini Mbak Asli, jadi miom dalam kehamilan ini memang ada pasti ada masalah ya. Tapi berat enggaknya masalah itu tergantung dari bagaimana atau letak posisi dari miomnya. Ya. Jadi kalau serta-merta, miom tuh harus sesar ya, itu tidak juga. Miom ini harus lahiran normal ya, nanti dulu ya. Kaitannya atau interaksinya dengan miom ini memang apakah memang menimbulkan pendarahan atau tidak, itu bisa dinilai. Jadi begini, kita harus tahu bahwa miom itu letaknya beda-beda ya. Ada 3 letak utama pada miom di rahim ya, yang nantinya bisa berpengaruh pada kehamilan atau persalinannya.
Yang jelas dari segi lapisan daripada rahim itu bisa dibedakan miom itu dari 3 macam. Satu, yaitu mioma submukosa. Submukosa itu yang langsung menonjol ke dalam. Kemudian ada miom yang intramural, yang di ototnya, jadi pas tengah-tengahnya. Jadi itu biasanya juga bisa mengganggu kontraksi. Kemudian miom yang relatif tidak mengganggu kontraksi yaitu miom subserosa yang nonjolnya keluar. Ibaratnya kayak uci-uci, kalau kita punya uci-uci nonjolnya keluar ya. Itu kalau pada persalinan itu tidak mengganggu kontraksi atau tidak beresiko terhadap perdarahan. Yang beresiko terhadap perdarahan yaitu kalau intramural atau submukosa. Nah, itu harus dipahami. Dan yang kedua, resiko atau bahayanya pada kehamilan bila punya miom, bila mana miom ini membuat posisi janin berubah dan tidak bisa masuk panggul. Misalnya miomnya berada di pangkal dari rahim. Itu dipastikan bahwa bayi itu tidak bisa mapan atau kepala nggak bisa turun. Bahkan akan membuat bayi itu berubah posisi menjadi melintang dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan hamil dengan miom dan harus dilakukan sesar. Gitu. Lah, dari penjelasan ini maka apakah bisa sesar apa tidak, dilihat dulu posisi miom dan letak miom di dinding sebelah mana di rahim. Nah, itu aja jawaban saya buat Bu Asri. Nanti dinilai dulu posisinya di mana. Kalau memang itu miom subserosa, letak miomnya ada tidak di bawah rahim, di atas, mau lahiran normal juga boleh. Tapi kalau miom merubah posisi janin dan tidak membuat janin itu tambah turun, itu memang mutlak harus sesar. Terus kalau misalnya bayi mapan tapi kok miomnya kok ada di tengah atau di dalam, menonjol ke dalam, itu juga sebetulnya dua-duanya ya, kalau memang mengganggu kontraksi ya, baik sesar maupun normal pun juga berisiko perdarahan. Tapi justru ya kalau menurut saya, kalau ada risiko perdarahan itu malah justru lebih aman dilakukan sesar. Karena penanganan pendarahan pada rahim pasca persalinan itu lebih mudah diatasi pada saat sesar daripada lahiran normal. Karena kalau pada sesar kan langsung bisa dijahit, diklem, bahkan bisa langsung diangkat rahimnya dengan segera. Tapi kalau lahiran normal kan susah. Tuh. Kemudian yang ketiga, kriteria apa yang membuat resiko, yaitu besarnya dari miom. Ya, kalau miomnya semakin besar ya semakin menimbulkan resiko, baik posisi bayi maupun resiko perdarahan. Tapi kalau misalnya miomnya itu contoh ya masih di bawah 6 cm ya, misalnya 5 cm, 4 cm, posisi di manapun sepertinya nggak ada masalah kok, lahiran normal aja. Tapi kalau miomnya besar sampai mengganggu seperti tadi saya jelaskan di poin pertama dan kedua, ya itu memang harus ada tindakan tertentu ya. Gitu aja. Oke, baik Mbak Asri, itu jawaban secara luasnya. Lebih detailnya lagi monggo harus mengunjungi dokter ya, karena harus dievaluasi lebih lanjut. Ya, dan kadang dokter punya opini sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau secara keilmuan ya begitu Mbak Asri. Ya, jenengan bisa menentukan normal apa tidaknya dari faktor-faktor yang saya jelaskan tadi ya. Gitu. Oke, baik, begitu Mbak Asri. Jadi nanti kalau ketemu dokternya lagi mungkin bisa ditanyakan lebih detail lagi. Atau kalau mau ke Purworejo, yo segera pulang ke Purworejo supaya bisa dicek dulu. Jangan pulangnya mepet. Selamat datang di Purworejo. By the way, kok kemarin nggak mudik ya? Kalau mudik kan sekalian nggak usah balik lagi ke Jakarta ya. Biasanya gitu ya. Atau mungkin kerja, Dok. Oh gitu ya. Mungkin ini ya. Mbak Asri kerja atau gimana Mbak? Ditanya ini. Oke, terima kasih Mbak Asri. Di sini ada pertanyaan lagi. Bu Ning, selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Amel. Dokter, saya sedang hamil anak ketiga. Saat ini usia kehamilan 7 bulan. Dan saya sudah mempunyai 2 anak di jarak 6 tahun. Oh, yang hamil sekarang sudah 6 tahun. Terakhir lahiran saya sesar, Dok, karena saya tidak merasakan kontraksi sama sekali. Saya pengen lahiran normal. Apakah itu bisa atau tidak? Bisa.
Dan Langsung dijawab. mungkinkah saya bisa merasakan kontraksi karena 2 kelahiran sebelumnya sama sekali tidak merasakan kontraksi? Ya, itu beda lagi. Nanti Itu pada bisa ya saat dong? pada saat persalinannya seperti apa. Oh. Tapi kalau misalnya ditanya prediksi normal bisa nggak, Dok? Ya bisa. Bisa. Oh. Kenapa saya jawab bisa? Karena apa? Jarak antara persalinan sebelumnya adalah lebih dari 2 tahun. Itu sudah syarat untuk Mutlak persalinan gitu ya. normal bila mana ada riwayat sesar. Itu satu. Yang kedua, syarat riwayat sesar bisa lahir normal kalau posisi bayi tidak mengganggu. Misalnya posisi normal sudah masuk panggul, artinya bayi ini punya akses untuk lewat secara lancar gitu ya. Itu sudah bisa diprediksi menjelang 9 bulan. Jadi itu harus kita nilai. Nanti bisa normal apa enggak ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari besarnya bayi. Nah, besarnya bayi seberapa? Kalau misalnya bayinya lebih dari 3,5, artinya kriterianya besar ya. Apalagi kalau sudah 4 kilo, ya kita nggak usah coba-coba untuk normal lah, karena itu beresiko ya. Jadi harus sesar lagi aja. Oke. Jadi ada ketentuan ya, kapan riwayat sesar itu bisa lahir normal. Kemudian tadi pertanyaannya apa ya? Dia di pelahiran pertama dan kedua sama sekali tidak Oh, merasakan ada, kontraksi. karena ada. Nah, itu nanti kita nilai ya, Mbak ya. Jadi nanti pada saat jenengan mulai ada kontraksi awal ya, mungkin masih jarang. Tapi udah ada pembukaan ya. Nanti kita ikuti perkembangan kemajuan persalinannya. Kemajuan persalinan kan memang mutlak dipengaruhi oleh adanya kontraksi. Kalau jenengan ternyata tidak ada respon, misalnya kontraksi cuman selamat-selamat aja, cuman awal-awal aja, habis itu dievaluasi 6 jam kok nggak ada pembukaan, dievaluasi 6 jam kedua tetap nggak ada pembukaan, itu juga indikasi untuk dilakukan sesar lagi. Oh. Karena apa? Karena kalau memang dilakukan stimulasi untuk menambah kontraksi, itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan pada ibu yang sudah pernah disesar. Oh begitu. Ya, gitu. Jadi begitu, Bu Ning ya. Bu Ning. Semoga harapannya yang pengen normal bisa normal. Itu kenapa, Dok? Tidak naik untuk proses pembukaannya dan Jadi begini, sebetulnya kontraksi rahim itu merupakan mekanisme khas yang terjadi di otot-otot rahim. Itu dipengaruhi oleh saraf, ada reseptor saraf yang nanti akan terangsang untuk melakukan kontraksi. Seperti otot-otot kita juga. Kalau dirangsang itu kan mateng itu ya, ada kontraksi. Begitu pula rahim ya. Dia akan kontraksi secara otomatis pada saat dia meregang dalam tegangan tertentu. Biasanya kalau sudah 9 bulan ke atas ya. Itu akan timbul sendiri. Nah, pada wanita yang pernah dilakukan sesar atau riwayat sesar itu harus harus hanya menggunakan kontraksi yang alami. Jadi tidak boleh ditimbulkan dengan obat karena itu beresiko ya. Jadi tunggu sampai ada kontraksi alami. Nah, kontraksi alami itu dipengaruhi oleh reseptor tadi dan kepekaan dari si otot rahim tadi. batasnya hanya 12 jam itu tadi, Dok. Apa ada kondisi bayinya bagaimana? Ya, kalau kondisi bayi jelas ya, bayi fetal distress ya harus dilakukan sesar segera. Tapi kalau untuk mengikuti atau mengobservasi kontraksi ini bagus apa enggak, yaitu evaluasinya gitu ya. Kalau memang tidak kalau awalnya kan 6 jam, kemudian kalau sudah ada pembukaan kita 4 jam sekali ya. Ya itu ada batasan juga sih. Biasanya kalau sampai 3 kali evaluasi biasanya itu tidak ada kemajuan, ya itu kita nyatakan bahwa ini tidak ada kemajuan persalinan dia dan harus dilakukan sesar lagi. Oke, Gitu. begitu Bu Ning, semoga harapannya bisa normal gitu ya. Ya. Nah, Dok, apakah persalinan itu memang hanya dilakukan ketika bukaannya sudah sempurna? Ketika baru mungkin 6 atau 7 itu kan rasanya udah main kan? Apa Ya itu? betul. Ya, jadi memang kalau pada saat persalinan baru buka 6 kontraksinya udah kuat, itu seolah-olah juga pengen ngeden juga ya. Tapi itu tidak dibenarkan karena sebelum pembukaan lengkap itu mulut rahim itu tidak boleh dipaksa atau ngeden. Nah, itu artinya nanti akan terjadi robekan pada mulut rahim. Nah, itu harus tetap diikuti sesuai dengan waktu yang normal.
Jadi setiap kalau sudah buka fase aktif artinya sudah buka 4 ke atas, nanti tiap 2 jam sekali kita evaluasi. Biarkan mulut rahim itu membentuk pembukaan secara alami tanpa harus ngeden ya. Karena pada saat pembukaan alami itu dia akan melunak, semakin melunak dan membuka dengan sendirinya. Tapi kalau dipaksa dibuka, akhirnya apa? Robek. Kalau robek resikonya apa? Perdarahan. Kalau perdarahan nanti repot ya. Jadi biarkan aja sampai pembukaan lengkap sesuai dengan urutan waktunya. 2 jam itu ya, nggak usah buru-buru. Nggak boleh ngeden, karena kalau semakin ngeden ya resiko pendarahan, mungkin bisa juga mulut rahimnya akan bengkak, akan edem gitu ya. Kalau semakin bengkak nanti semakin tidak bisa membuka malahan. Jadi harus mengikuti hal seperti itu. Makanya pada saat persalinan kan biasanya kalau belum buka lengkap jangan ngeden dulu Bu gitu ya. Itu memang seperti itu untuk menghindari resiko yang akan terjadi. Karena rasa ngeden itu kan alami ya, pengen gitu dong. Ya, tapi itu harus dicegah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oke, baik. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak. Iya, selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Amel. Dokter, saya baru melahirkan 2 minggu yang lalu. Ingin bertanya Dok, apakah penggunaan korset itu penting sekali? Karena saya disuruh terus menggunakan korset, sedangkan rasa tidak nyaman untuk digunakan. Katanya nanti perutnya tidak kembali ke posisinya dan susah kembali untuk hamil. Apakah itu benar dan bagaimana? Oke, nggak nyaman. Ya, itu tidak benar ya. Sebetulnya korset itu boleh dipakai, boleh tidak menurut saya. Karena sebetulnya korset itu bukan berarti berfungsi mengembalikan, memulihkan ke kondisi normal, itu juga tidak. Tapi hanya untuk nyaman dan tidaknya saja. Ya cobalah, perut itu kan kendor ya. Perut kendor, juga rahim pun juga begitu. Sebenarnya rahim itu sudah mekanismenya alami, yaitu kontraksi itu akan terjadi sendiri ya. Nggak usah khawatir kalau nanti akan melorot dan sebagainya. Makanya dicegah dengan korset. Korset itu sebenarnya hanya untuk kenyamanan. Tapi kalau untuk mengembalikan ke posisi normal, nggak pakai korset pun juga nggak apa-apa kok. Artinya dinding perut, kemudian organ reproduksi, mereka itu akan pulih sendiri dengan sendirinya. Gak usah dibantu-bantu dengan itu, gak usah dipijit-pijit dan sebagainya. Dia itu akan kontraksi sendiri, akan kencang sendiri. Itu butuh waktu memang, ya. Jadi monggo aja kalau memang mikirnya itu nanti nggak bisa hamil lagi dan sebagainya, itu salah ya. Itu malah kesannya malah nakut-nakutin gitu ya. Ya itu tergantung nyaman apa enggaknya. Malah justru orang pakai korset itu supaya lebih nyaman. Misalnya kan habis lahiran tuh kan kendor tuh perutnya, naik kendaraan kentrol-kentrol kan nggak enak rasanya. Kalau pakai korset kan jadi nyaman kayak gitu. Itu aja sih, di logika aja bisa kok. Jadi tapi yang namanya jaringan di perut, di organ reproduksi itu akan pulih sendiri, akan recovery sendiri. Oke, begitu Mbak Ia. Jadi kalau nggak nyaman ya sudah. Jadi begitu ya, bukan berarti membuat tidak bisa hamil tuh ya, itu keliru ya. Jadi memang bisa kembali ke posisi semula. Kalau dulu kan ada dibengkong di apa kembali dong? Kok, iya. Apalagi rahim ya, pada saat itu juga ya. Begitu bayi keluar, kan memang kelihatan bayi kan gede ya. Begitu bayi keluar dari ruangannya, ruangan itu akan mengecil sendiri dengan cepat kok. Secara otomatis Mbak. Karena kalau tidak mengecil ya nanti akan perdarahan pasti. Dia tuh langsung mengecil dan kembali ke bentuk yang sekecil-kecilnya. Namanya kontraksi rahim ya. Jadi namanya terjadi involusi dan dia akan menjadi normal. Jadi nggak usah dipegang-pegang, nggak usah dipijit-pijit, nggak usah ditahan pakai korset. Rahim itu akan mengecil sendiri dan normal sendiri ya. Gitu. Oke, terima kasih dokter jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Dok. Betul ya, udah jam 8:30. Cepet banget waktunya ya. Selamat pagi dokter, saya Sri di Lowano. Saya hamil usia 6 bulan dokter. Namun kehamilan saya kembar. Ini kehamilan pertama saya. Apakah bisa kehamilan saya melalui dengan lahir normal? Karena saya sudah diaba-abani sesar. Untuk sesar. Oke. Kembar Dok, bisa Dok.
Nah, ini juga perlu edukasi ya. Karena kadang-kadang satu kali edukasi tapi tidak lengkap akhirnya menjadi suatu mitos. Mitosnya, berarti kesimpulannya sesar itu wajib, kembar itu wajib sesar. Terus ada lagi mitos yang mengatakan bahwa dulu sesar tuh berarti harus sesar lagi. Itu juga nggak benar juga. Jadi riwayat sesar masih bisa normal. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada syaratnya. Kemudian ini juga hamil kembar itu belum tentu harus sesar juga. Normal pun bisa. Asal ya ada syaratnya. Asal posisi bayi yang pertama itu harus mapan dengan kepala di bawah. Kalau posisi bayi kedua nggak normal, gimana? Bisa normal nggak? Masih bisa. Jadi yang penting bayi pertama normal dulu. Mau bayi kedua melintang, sungsang, miring, nggak masalah gitu loh. Yang penting bayi pertama normal posisinya, itu bisa dilahirkan secara normal. Nanti bayi yang kedua gimana, Dok? Nanti penolongnya yang ngatur. Iya, nanti saya atur supaya bisa. Iya, masih bisa kok. Jadi tidak harus sesar. Dan itu pernah terjadi, dokter? Ya saya sering kok nolong. Iya, jadi kalau memang ada yang pengen lahir normal, ya datang aja ke saya. Woi, karena ya saya punya beberapa saudara yang mereka punya kembar dan rata-rata itu sesar. Mungkin cari aman ya, cari aman. Tapi sebetulnya bisa normal. Dan saya sering melakukannya. Wow, Mbak Sri monggo. Dokter Derajat sering normal ini ya. Kalau semoga bisa normal, monggo silahkan. Dan berarti kalau zaman dulu kembar banyak itu juga normal semua ya, Dok? Bisa. Yang penting bayi pertama normal, bayi kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi masuk kelima, namanya kucing. Itu masih bisa. Oke, poin pentingnya ada di bayi pertama. Usahakan bayi pertama sudah masuk panggul, yang kedua, ketiga dan selanjutnya aman. Insya Allah. Iya. Bisa dikondisikan katanya sama dokter. Apapun bisa. Oke. Gak ada yang gak mungkin. Tuh, gak ada yang gak mungkin katanya Mbak Asri ya. Baik Dok, nampaknya obrolannya seru tapi waktunya yang tidak mendukung kita untuk ngobrol. Betul, iya saya juga ini sudah mau ditunggu sama tim laparoskopi nih. Wow. Jadi sekarang ada teknik canggih ya untuk mengangkat kista tanpa dilakukan operasi. Jadi mungkin pendengar juga bisa ikut istilahnya mengetahui wawasan baru bahwa punya kista nggak usah khawatir, tidak harus dibuka perutnya ya. Cukup dengan laparoskopi sebesar bolpen itu ya. Nanti kita lakukan pengangkatan. Jadi minimal invasif. Jadi minimal invasif surgery. Jadi operasi dengan minimal luka ya. Lukanya cuma kecil aja. Nanti kistanya bersih. Wow. Gitu. Itu hari ini saya melakukan dua operasi laparoskopi untuk mengangkat kista, terutama kista coklat, endometriosis ya, yang menimbulkan nyeri haid yang luar biasa itu tidak perlu dilakukan pembedahan terbuka di perutnya, cukup dengan laparoskopi. Oke, ini informasi baru dari dokter. Jadi monggo jangan ragu-ragu, jangan khawatir, takut operasi biasanya kan Dok. Ya, kalau punya kista, gitu. Ya datang aja ke saya nanti. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama, semoga informasinya banyak membuka wawasan untuk para ibu dan juga para calon ayah dan juga ayah. Terima kasih banyak. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.